Baik, jadi judul materi kita ya, yakni mengenai bab ilah ya, atau secara lengkap kita sering mengucapkannya dengan lafaz la ilaha illallah ya. Nah, apa itu ilah? Selama ini secara umum ya, ilah itu diartikan adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia, Pak. Ini perspektif umum yang selama ini berkembang di masyarakat kita. Nah, dari definisi ini maka muncul berbagai macam versi Tuhan menurut pemikiran manusia ya. Sehingga ada yang namanya Tuhan dalam teori Kristen ya, yakni dikenal juga dengan istilah Trinitas. Kemudian dalam teori Hindu juga ada Tuhannya tersendiri ya, atau Trimurti. Kemudian dari kalangan orang-orang Buddha ya, mereka juga memiliki versi Tuhan sendiri ya, yang dikenal dengan istilah Sang Hyang Adi. Sedangkan dari orang-orang Majusi ya, mereka mengenal Tuhannya itu sebagai Ahura Mazda ya. Majusi ini salah satu agama yang pernah berkembang dan hidup di zaman Nabi, khususnya di kerajaan Persia pada masa itu, atau istilah sekarang Iran, Pak. Cuma sekarang namanya sudah berubah menjadi Zoroaster. Nah, nanti kalau kita ingin memperdalam wawasan, silakan bisa di browsing agama Zoroaster. Jadi mereka meyakini api itu memiliki kekuatan, Pak. Lalu yang berikutnya, orang-orang Yahudi, mereka mengklaim ada nama Tuhan yang disebut dengan istilah Yahweh ya. Hampir sama dengan salah satu keyakinan orang-orang Kristen dari Saksi Yehova. Karena Kristen ini pun banyak versinya, Pak. Ada Katolik, ada Protestan ya, ada Advent, kemudian ada salah satunya Saksi Yehova ya. Nama Tuhan mereka tuh Yehuwa. Kalau Yahudi Yahweh. Nah, kemudian dari kalangan kaum muslimin ya, secara umum mereka mengenal nama Tuhan itu dengan istilah Allah. Nah, inilah selama ini yang diartikan sebagai Tuhan, Pak, menurut persepsi manusia masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Nah, dari pemahaman Tuhan ini akhirnya muncul berbagai macam praktek ya, berbagai macam tradisi-tradisi untuk melakukan penyembahan terhadap Tuhannya masing-masing yang kita kenal dengan istilah sembahyang ya. Menyembah yang dituhankan ya. Nah, di kalangan masyarakat Kristen ya, itu juga ada tradisi tersendiri ya, ada sembahyangnya ya. Atau kalau secara umum di masyarakat kita setiap mingguan misalkan. Nah, begitu juga dari kalangan orang-orang Hindu ya, mereka juga memiliki sebuah tradisi sembahyang. Orang-orang Buddha ya, orang Majusi, mereka melakukan praktek sembahyangnya dengan melalui perantara api. Lalu orang-orang Yahudi yang cukup viral hari ini, Pak ya, mereka biasa melakukan ibadahnya, tradisi penyembahannya di depan dinding ratapan. Nah, ini dinding ratapan ya, Pak, salah satu dinding perbatasan di Yerusalem. Nah, kemudian yang terakhir ya, di kalangan kaum muslimin dikenal secara umum ada tradisi penyembahan yang disebut dengan istilah sholat. Nah, ini beberapa contoh pemikiran ya, atau sudut pandang yang dimunculkan oleh manusia tadi di dalam memahami istilah ilah sebagai Tuhan tadi, Pak. Nah, lalu bagaimana pandangan ilah itu sendiri menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia memang seperti yang dipersepsikan manusia ini ya? Atau ada pemahaman lain yang ingin Allah sampaikan kepada kita mengenai ilah itu sendiri? Nah, maka oleh karena itu ya, poin yang pertama kita akan lihat kembali takrif ya, definisi atau pengertian dari kata ilah, Pak. Dimana kalau kita tinjau ya, menurut lughat atau berdasarkan kaidah bahasa Arab, yang disebut dengan istilah ilah ya, atau ilahun itu secara bahasa dia mengandung dua makna. Yang pertama, salah satu makna ilah itu adalah al-ma'bud ya, artinya yang diibadahi ya, atau yang ditaati dan dipatuhi. Jadi ketika dikatakan la ilaha illallah, berarti maksudnya adalah tidak ada yang ditaati kecuali Allah, Pak. Nanti dia. Tapi kalau ilah diartikan sebagai Tuhan, nah selama ini Tuhan itu dianggap ya zat yang memiliki kekuatan supranatural, yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha menciptakan, dan maha apapun.
Dan bisa kita katakan hampir mayoritas manusia di dunia ini, ya, apapun versi agamanya tadi, masing-masing memahami ada Tuhan, Pak. Ya. Ada zat yang menguasai alam semesta ini. Ya. Nah ternyata ya, secara kaidah bahasa Arab tadi ya, diberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa ketika kita menyatakan la ilaha illallah, berarti kita bukan hanya sekedar meyakini Allah sebagai penguasa dan penciptaan alam semesta ini, akan tetapi Allah itu juga merupakan sesuatu yang harus kita taati, Pak, kita patuhi. Makanya kita sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu ya, boleh jadi orang mengaku Allah sebagai Tuhan, namun belum tentu dia menjadikan Allah sebagai ilahnya. Kenapa? Karena ilah itu adalah al-ma'bud, yang berhak ya, dan mutlak untuk dipatuhi serta diikuti oleh manusia dalam kehidupannya ya. Makanya syahadat itu bukan main-main, Mbak. Ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, berarti maksudnya tidak ada ketaatan yang kita munculkan dalam kehidupan dunia ini melainkan semata-mata hanya mentaati perintah Allah. Hadir ya, Bapak. Kalau penjahat, bandit, mafia sekalipun, Pak, ditanya siapa Tuhannya, pasti dia menjawab Allah. Tapi ketaatan yang dia munculkan malah tidak sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia belum menjadikan Allah sebagai ilahnya. Nah, ini makna yang pertama, Pak, ya. Jadi ilah itu bermakna atau mengandung pengertian al-ma'bud, yang ditaati, dipatuhi dan diikuti. Nah, kemudian yang kedua ya, secara bahasa ilah itu juga bermakna diddu khadim, kebalikan ya, atau antonim dari kata hamba, budak. Kebalikan dari kata budak berarti apa, Pak? Yaitu tuan atau majikan ya, kalau istilah dulu. Jadi la ilaha illallah, tidak ada tuan, tidak ada majikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikatakan tuan atau majikan, berarti bagaimana kedudukannya terhadap seorang budak atau hamba, Pak? Ya, dia berkuasa sepenuhnya atas diri hamba tadi. Sehingga seorang hamba itu harus mematuhi, mengikuti, bahkan melayani apa yang menjadi kebutuhan dan kemauan tuannya. Tadi, Pak. Makanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak dituankan, tidak ada yang berhak memberikan perintah dan larangan dalam kehidupan manusia melainkan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna secara bahasa ya. Jadi dia bisa bermakna ketaatan dan juga bisa kebalikan dari kata budak atau hamba. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana definisi ilah itu sendiri kalau berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu dalilnya Quran surah Az-Zukhruf ya. Surah ke-43 ayat ke-45. Mari coba kita perhatikan dan simak kembali ayatnya. Bagi yang baru hadir ya, silakan boleh menyesuaikan. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, kata Allah. Adakah kami menjadikan atau menentukan Tuhan-Tuhan untuk diibadahi, Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Perhatikan ayatnya, Pak. Allah ungkap dengan istilah alihatun ya. Bentuk jamak dari kata ilah ya. Kalau ilah itu tunggal, satu. Tapi kalau aliha berarti banyak ilah, beraneka ragam ilah, banyak ketaatan ya. Banyak kepatuhan, banyak yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan, apakah kami ada menjadikan bagi kehidupan manusia itu sesuatu yang ditaati, dipatuhi dan diikuti ya, selain dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil stressing pointnya di sini, Allah menggambarkan bahwa yang dimaksud ilah itu adalah yu'badun, segala hal yang diibadahi oleh manusia, Pak, dalam kehidupannya. Jadi apapun yang ditaati oleh manusia dalam kehidupannya, maka secara bahasa itu artinya ilah, Pak. Makanya kita katakan ilah ini dia netral. Bisa dia sesuatu yang positif, bisa juga negatif. Kenapa? Sesuatu yang diikuti oleh manusia, panutannya.
Jadi dia rela ya melakukan berbagai macam ketaatan, baik itu melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tadi ya, semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi ilah itu dalam dirinya. Jadi alihatu yu'badun ya. Ilah-ilah itu ya sesuatu yang untuk ditaati oleh manusia. Jadi jelas ayat Quran ini memberikan gambaran kepada kita definisi ilah itu sama dengan makna secara bahasa di awal tadi, Pak. Al-ma'bud. Ya. Jadi segala hal yang ditaati dan diikuti oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, yang berikutnya ya kita hubungkan Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 106. Untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa ilah itu adalah sesuatu yang diikuti. Apa kata Allah? Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa. Ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu. Ya. Apa yang diwahyukan Allah, Pak? Iya, Al-Quran. Ikuti Quran itu kata Allah. Kenapa? Mir rabbikum. Karena Al-Quran itu bersumber dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa. Tidak ada yang berhak diikuti kecuali ya. Kembali kemana berarti di situ, Pak? Huwanya. Huwa itu artinya dia. Ya kembali kepada apa yang diwahyukan oleh Allah tadi. Jadi ikuti wahyu itu kenapa? Karena tidak ada yang berhak ditaati, berhak dipatuhi dan diikuti kecuali hanya wahyu Allah tadi, Pak. Dan memang otomatis dia ketika manusia ya mengikuti dan mentaati wahyu, berarti dia menjadikan Allah sebagai ilahnya. Maka kebalikannya ketika manusia nggak peduli dengan wahyu Allah, bersikap masa bodoh dan nggak mau tahu dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah, berarti dia tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Kenapa? Ittabi ma uhiya ilaika kata Allah. Ikuti apa yang telah Allah wahyukan, karena itulah ilahmu kata Allah. Tidak ada yang berhak kalian ikuti kecuali apa yang telah Allah wahyukan dalam kehidupan kalian, yakni Al-Quran. Jadi ayat yang kedua ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dikatakan ilah itu adalah al-matbu, sesuatu yang manusia ittiba terhadapnya, sesuatu yang diikuti oleh manusia, Pak. Makanya ketika kita bersyahadat atau berikrar asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita telah membuat sebuah komitmen di dalam diri kita bahwa semata-mata kita menjalankan kehidupan dunia ini hanya dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi cukup jelas ya, Pak. Dari kedua dalil ini dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa yang dimaksud dengan ilah itu adalah sesuatu yang ditaati, dipatuhi dan diikuti, serta manusia mengabdi dan menghambakan diri kepadanya. Nah, ini dia. Jadi kalau ilahnya Allah, berarti dia mengabdikan dirinya hanya kepada ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dapat kita ambil catatan tambahan ya, sebagai sebuah wawasan bahwa ilah itu bisa berupa segala hal, Pak. Segala hal, segala perkara yang bisa melatar belakangi atau mempengaruhi pikiran serta tindakan manusia dalam kehidupannya. Atau dalam kata lain, ilah itu bisa juga disebut sebagai motif hidup. Jadi dialah yang mempengaruhi kolbu manusia untuk berbuat, untuk berucap, untuk berpikir, Pak. Nah, ini dia. Dan memang dalam kehidupan ya, masyarakat kita, tidak ada seseorang itu berbuat tanpa ada motif, Pak. Ya kan? Kita ambil salah satu contohnya kayak kehadiran kita pada malam hari ini, Pak. Apa yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini? Ya karena ada perintah Allah. Jadi ketika kita hadir dari rumah, ya kemudian mengikuti pentakliman ini dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh keseriusan, berarti itu salah satu indikator atau tanda kita menjadikan Allah sebagai ilah kita. Tapi sebaliknya kalau malam ini malah kita pergunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, ya, untuk menceritakan aib orang, ya, untuk menzolimi orang lain dengan lisan dan tangan kita, berarti apa yang menjadi ilah di situ, Pak? Ya berarti selain Allah, itu saja intinya. Berarti bukan la ilaha illallah, akan tetapi la ilaha illa ghairullah. Tidak ada ilah kecuali yang bukan Allah. Jadi yang dia taati, yang dia patuhi dan ikuti ya, bukan perintah dan ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Pak, kira-kira bisa dipahami? Jadi cukup jelas ya konsekuensi dari kalimat syahadat itu ya, dengan kita memahami makna ilah ini. Nah, selanjutnya ya, kita lihat beberapa contoh-contoh ilah Pak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ketika ilah tadi diartikan atau diterjemahkan sebagai Tuhan dalam perspektif umum, nah ternyata Allah katakan di dalam salah satu ayat, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya ya. Ini kita perhatikan salah satu dalilnya Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-43, kata Allah bahwa di antara manusia itu yang Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini, malah mereka menjadikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang dia taati dan dia patuhi ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, kata Allah. Terangkanlah kepadaku wahai Nabi, kata Allah, tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi penjaga atau pemelihara atas kehidupannya, kata Allah. Jadi seolah-olah Allah bertanya Pak sama Nabi Muhammad ya, wahai Nabi, wahai Rasul, kata Allah, tidakkah kau perhatikan di antara manusia itu? Coba terangkan ya, jelaskan bagaimana tanggapanmu, kata Allah. Ara'aita, bagaimana menurut pandanganmu, menurut persepsimu terhadap orang-orang yang mereka mempertuhankan hawa nafsunya, menuruti ya, dan mengikuti apa yang menjadi seleranya. Afa anta takunu alaihi wakila. Nah, kalau bahasa kitanya Pak, bisa kau kendalikan itu hai Nabi, kata Allah. Jadi Allah tanya, lihat itu wahai Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, dan berbagai macam abu-abu lainnya, ketika mereka memperturutkan hawa nafsunya, bisa kamu kendalikan orang-orang seperti itu? Gimana Pak? Kalau Allah tanya sama kita Pak, nggak bisa, ya kan? Jadi kalau manusia sudah mempertuhankan dan memperturutkan hawa nafsunya, kemudian mengabaikan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan halal dan haram, maka itu sulit untuk dikendalikan Pak. Jangankan kita, dia sendiri yang punya badan susah mengendalikan perilakunya Pak. Makanya kan ini sebuah teguran juga sama kita. Jadi kalau kita nengok orang bermaksiat, berbuat zolim ya, kita nggak perlu pusing Pak, ya kan? Ya memang begitu dia memilih jalan hidupnya ya. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat dalam kehidupan dunianya. Jadi ini poin yang pertama. Ternyata ada orang yang memiliki sebuah prinsip dalam hidupnya, la ilaha illa hawa. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain hawa nafsuku. Jadi pokoknya apa yang menjadi keinginannya, seleranya, sekalipun itu bertentangan dengan nilai-nilai halal dan haram, nggak peduli. Pokoknya libas, embat, ambil, rampas. Ini deh Pak. Nah, mana contohnya? Ini kita lihat salah satu kasus yang pernah terjadi Pak. Ricuh pembagian sembako, ya kan? Ini apa ilahnya nih? Iya, berarti ilahnya sembako. Pokoknya urusan perut nggak peduli. Mau pijak-pijakan, mau bunuh-bunuhan. Ya. Padahal kan kalau antri aja amannya, ya kan Pak? Tapi karena dianggap kalau nggak begitu kita nggak dapat. Jadi yang menggerakkan dia untuk melakukan perebutan tadi ya, adalah hawa nafsunya Pak. Nggak peduli hawa nafsu itu apakah menimbulkan kezaliman terhadap orang lain. Termasuk contoh kasus yang viral hari ini terjadi di dunia secara global Pak, ya kan? Kasus Palestina. Ya, apa ilahnya itu Pak? Hawa nafsu. Ya kan, nggak peduli mau bayi meninggal, wanita mati, orang tua, lansia yang cacat bahkan sekalipun, nggak peduli. Pokoknya yang penting dia bisa memperturutkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya Pak. Ya. Nah kemudian yang kedua ya, salah satu contoh kasusnya remaja diperkosa 4 pemuda Pak. Apa ilahnya ini? Kalau tadi perut, kalau ini ya di bawah
perutnya, urusan seksualnya. Maaf katanya kemaluannya lah yang menjadi ilahnya itu, kan luar biasa nih. Makanya terkadang wajar Allah katakan manusia bisa lebih parah levelnya, kualitasnya dibanding binatang. Kalau apa? Kalau dia menjadikan ilah selain Allah. Contohnya hawa nafsunya, ya. Dia menjadikan perutnya sebagai ilahnya, syahwatnya sebagai ilahnya, sehingga akhirnya apa? Dia tabrak semua ketentuan Allah itu. Nggak peduli. Mau halal, mau haram, pokoknya sikat. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, seat of power, kursi kekuasaan, Pak. Dan sepanjang sejarah ini terus terjadi, Pak. Bahkan sampai hari ini, orang rela bunuh-bunuhan hanya demi mendapatkan kekuasaan, iya kan? Demi mendapatkan jabatan, ya. Pokoknya sikut kanan, sikut kiri, pijak kanan, pijak kiri, ya kan? Nggak peduli. Yang penting dia bisa duduk, bisa berkuasa, bisa dapat posisi dan jabatan. Berarti ilahnya adalah kekuasaan, kursi. Makanya sampai ada anekdot, Pak, di antara sebagian ulama, ya, setan sekarang nggak mempan dibacakan ayat kursi, ya kan? Dilempar kursi pun nggak mempan juga. Dikasih kursi baru diam dia. Nah, itu setan sekarang, Pak. Baik, yang terakhir ya, kasus korupsi, ya, atau koruptor. Apa ilahnya nih, Pak? Ya, harta, kekayaan, anggaran, itu ilahnya, Pak. Berarti la ilaha illa fulus, ya kan? Tidak ada ilah kecuali rupiah, uang, duit. Nah, itu, Pak. Jadi Tuhannya uang. Bahkan dalam salah satu ungkapan ya, Rasulullah pernah menggambarkan ada di antara manusia itu abdud dinar wa dirham, ya, menjadi hamba atau budaknya dinar dan dirham, Pak. Artinya apa? Dia akan rela melakukan apapun demi mendapatkan uang tadi. Dia rela mengorbankan kehormatan diri dan keluarganya. Dia rela bahkan mengorbankan nyawanya hanya semata-mata untuk mendapatkan uang tadi, Pak. Berarti bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa dinaron wa dirhaman. Tidak ada Tuhan selain uang, money, ya kan, Pak? Nah, kalau manusia sudah menjadikan uang sebagai Tuhannya, maka akhirnya gimana kehidupan itu, Pak? Ya, Allah katakan ulaika kal an'am. Maka akhirnya kehidupan mereka persis seperti binatang, Pak. Karena yang dikejarnya uang, orientasinya materi atau kebendaan, ya. Baik, ini contoh yang pertama ya. Kira-kira sampai di sini cukup jelas, Pak? Bisa dipahami? Nah, kemudian ya, contoh ilah yang kedua, selain hawa nafsu, ya, kalau tadi dalam konteks internal yang ada di dalam dirinya, nah yang berikutnya adalah eksternal, di luar diri manusia itu, ya. Artinya orang lain, Pak, makhluk selain dirinya. Ini yang Allah nyatakan, salah satu dalilnya Quran surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 29, bahwa di antara manusia itu ada yang menjadikan orang lain sebagai Tuhan selain Allah. Di mana ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang menjadikan Fir'aun, penguasa yang zalim, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Fir'aun? Qala la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, sesungguhnya jika kalian wahai Bani Israel ya mengambil Tuhan selain aku, beribadah kepada selain aku, mentaati dan mengikuti selain perintahku, apa kata Fir'aun? Benar-benar aku akan menjadikan kalian itu sebagai salah seorang yang dipenjarakan, ya, atau kalau istilah kita sekarang dipidanakan, dikriminalisasi. Jadi kalau ada yang berani melawan sama Fir'aun, nggak mau mengikuti, nggak mau mematuhi dan mentaati perintah Fir'aun, akan dipenjara, Pak, dibui, ya kan? Berarti siapa ilahnya di sini, Pak? Penguasa. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau perintah penguasa itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tetap harus kembali kepada
perintah Allah. Disuruh ajudan, kau tembak aja tuh, sikat. Ya kan? Gimana Pak kalau sebagai anggota? Ya kalau ilah kita hawa nafsu, maka kita akan mengikutinya Pak. Tapi kalau ilah kita Allah, nolak pecat. Ya. Tentu ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, pasti ada konsekuensi dan resikonya Pak. Itu hukum kehidupan, nggak bisa kita elakkan itu. Ya kan? Kalau kita menjadikan Allah sebagai ilah, otomatis kita akan berlawanan dengan ilah-ilah selain Allah. Siapapun makhluk Pak, ketika dia menyuruh untuk melakukan sebuah ketaatan yang menyimpang dan menyelisih hukum Allah, maka tidak perlu ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, kata Nabi. Tidak ada kepatuhan atau ketaatan terhadap makhluk jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua sekalipun, Pak. Wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Jika orang tuamu, kedua ibu bapakmu memaksamu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tutihuma, maka sampai kapanpun jangan pernah kalian taati keduanya. Tidak. Jadi kita memang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jika kedua orang tua itu baktinya malah menggeser keimanan kita kepada Allah, maka kebaktian itu pun hilang Pak dengan sendirinya. Kenapa? Karena prinsip hidup seorang mukmin itu adalah la ilaha illallah. Bukan la ilaha illa makhluk. Bukan la ilaha illa walidain. Bukan la ilaha illa zauji. Ya. Tidak ada ilah kecuali istriku. Ya. Tidak ada ilah kecuali suamiku. Enggak gitu prinsip hidup seorang mukmin. Prinsip hidupnya jelas. Tidak ada tawar-menawar bahwa satu-satunya ilah, satu-satunya yang berhak ditaati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat Pak, bukan main. Makanya enggak gampang sebenarnya Pak menyatakan kalimat syahadat itu. Berapa kali kita ucapkan sehari Pak? Dalam sholat lah contohnya. Lebih kurang ada 9 kali Pak. Saat kita duduk tasyahud itu, kita baca berulang-ulang. Ikrar bahwa di dalam sholat kita bersumpah kita tidak akan menjalankan kehidupan dunia ini melainkan semata-mata hanya mentaati Allah Pak. Cuma terkadang kehidupan dunia inilah yang menjadi ujian kita dalam merealisasikan syahadat tadi Pak. Ya kan? Kena godaan duit dikit, bergeser ilahnya. Ya. Digoda maaf katanya sama perempuan, geser ilahnya. Ya. Digoda sama atasan, geser ilahnya. Nah kan ini yang perlu kita pahami kembali Pak. Bahwa ketika kita sudah bersyahadat, berikrar la ilaha illallah, maka ikrar kita itu akan diuji. Salah satunya dengan apa yang ada di dalam diri kita tadi Pak, hawa nafsu. Makanya sampai Nabi pernah mengungkapkan ketika beliau pulang dari perang Badar, bahwa sebenarnya kita akan menghadapi perang yang jauh lebih berat, jauh lebih besar. Apa itu kata sahabat? Perang melawan, iya ini Pak, melawan ilah yang batil itu, ilah yang salah itu. Karena hampir rata-rata kejahatan, kemaksiatan, dan berbagai macam tindakan kriminalitas yang dibuat oleh manusia, itu penyebabnya karena manusia itu sendiri menjadikan ilah yang batil dalam kehidupannya. Nah ini dia Pak. Nah kemudian contoh yang berikutnya, ya kita perhatikan bahwa ada di antara manusia yang menjadikan berhala sebagai ilahnya Pak. Menjadikan orang-orang yang sudah mati, kemudian orang yang mati tadi dibuatkan berhalanya, patungnya, kemudian mereka menjadikannya sebagai ilah selain Allah. Quran surah Nuh, surah ke-71 ayat 23. Apa kata Allah? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasr. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan ilah-ilah kamu, Tuhan-Tuhan kamu, ketaatan kepatuhanmu, dan jangan pula kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Ini beberapa contoh nama-nama berhala yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam Pak.
Bahkan kalau dalam sejarah kita perhatikan, ini sebenarnya orang-orang soleh dulu yang pernah hidup di zaman Nabi Nuh. Tapi ketika mereka meninggal dunia, ya, karena dianggap ini orang-orang soleh, akhirnya mereka buat berhalanya, patungnya. Kalau istilah dulu, mereka dewakan ini, ya. Sehingga akhirnya mereka menjadikannya ilah-ilah selain Allah. Bahkan kalau dalam ayat yang lain, di antara orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa ilah selain Allah. Orang Yahudi menjadikan Uzair ilah selain Allah. Jadi sudah banyak contoh-contoh kasus yang Allah ungkap di dalam Al-Quran, Pak, bahwa sesama makhluk menjadikan makhluk lain sebagai ilahnya. Jadi kalau dia menjadikan makhluk sebagai ilah, berarti posisi dia sebagai budak, Pak, sebagai hamba. Nah, itu dia. Jadi dia merasa dia hanya mentaati apa yang menjadi perintah makhluk itu, ya. Bahkan sampai ada istilah ungkapan di masyarakat kita dalam dunia kerja, ABS, Pak. Apa itu? Asal Bapak senang, ya kan? Nggak peduli perintah Bapak benar atau salah, pokoknya Bapak senang lah. Berarti dia menjadikan bapaknya sebagai ilah. Nah, itu dia. Baik, ini contohnya, gambar-gambarnya. Ini Fir'aun, kemudian ini berhala yang 5 tadi, ya. Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Bahkan yang lebih parahnya, ada yang menjadikan hewan sebagai Tuhannya, Bang. Nah, ini ada sebagian dari pemikiran di kalangan masyarakat kita, ya. Lembu jadi Tuhan. Nah, ini dia. Pokoknya berbagai macam binatang lah, karena dianggap binatang itu memiliki kekuatan, ya. Bahkan digambarkan sebagai sebagai dewa, ya kan, di antara beberapa binatang itu. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini, Pak, kira-kira dapat dipahami. Jadi sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tapi intinya secara sederhana, ilah itu, Pak, dapat kita lihat, ya, yang selain Allah itu 2. Bisa dia apa yang ada di dalam dirinya, bisa di luar diri manusia. Nah, dia. Baik, kita lanjut, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, poin yang kedua, ya, yakni subbab makanah, eksistensi atau keberadaan ilah itu sendiri, Pak. Jadi ketika kita sudah paham bahwa ilah itu adalah sesuatu yang mutlak atau harus kita taati dan patuhi, lalu sebagai apa dia dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena dia kan mau kita taati nih. Berarti apa kedudukannya di dalam diri manusia itu? Nah, ini yang Allah ungkap, salah satu dalilnya Quran surah Al-Anfal, ya. Surah ke-8 ayat 24, Pak. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak lagi ayatnya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya ketika kalian menjadikan Allah sebagai ilah, ketika kalian memiliki sebuah prinsip tidak ada Tuhan selain Allah, maka secara otomatis Allah itulah yang akan membatasi atau menguasai di antara manusia dengan hatinya, dengan kolbunya, Pak. Tadi dia. Jadi manusia dibatasi oleh ilah itu, Pak. Jadi apa yang ada di dalam kolbunya, apa yang ada di benaknya, apa yang muncul di pemikirannya, itu dibatasi oleh ilah tadi terhadap seluruh, ya, anggota tubuhnya. Makanya Allah katakan, Allah lah yang membatasi atau menguasai antara pikiran dengan diri manusia itu sendiri, Pak. Atau contoh lebih sederhananya begini, Pak. Ketika manusia itu berjalan ke suatu tempat, lalu dia ingin mengambil sesuatu, ya kan? Namun ketika dia menjadikan Allah sebagai ilahnya, maka Allah lah yang membatasi apa yang ada di pikirannya tadi dengan apa yang mau dia buat, Pak. Kalau dia menjadikan Allah sebagai ilahnya, berarti perilakunya dikendalikan oleh Allah, bahwa dia mau melakukan sesuatu itu atas dasar halal atau haram. Tapi kalau hawa nafsunya, ya, dia memperturutkan apa yang menjadi selera di dalam dirinya, maka dasar berbuatnya apa, Pak? Halal haram atau apa? Ya kebalikannya, enak nggak? Enak, bukan halal haram. Nah, ini ya. Suka nggak suka, hawa nafsu kan itu, Pak. Like or dislike, enak nggak enak.
Kalau menurut dia enak, memuaskan, dia ambil itu yang bukan haknya. Tapi kalau dia menjadikan Allah sebagai ilah, sekalipun enak, dia tidak akan melakukannya. Nah ini Pak. Kenapa? Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang membatasi sekaligus menguasai pikiran dan perilaku manusia dalam kehidupan dunia itu. Nah berarti sederhananya sebagai apa kedudukan ilah itu Pak? Nah kalau ayat ini kan menunjukkan ilahnya Allah. Berarti sebagai apa deh? Ya sebagai pengontrol atau pengendali kesadaran manusia itu Pak. Jadi dialah yang mengendalikan. Jadi ibaratnya remote kontrolnya dia Pak. Jadi kalau ilahnya Allah, maka dia dikontrol dan dikendalikan oleh ketentuan Allah. Dia melangkah dikendalikan oleh perintah Allah. Dia mau makan dikendalikan oleh hukum Allah. Tapi kalau hawa nafsunya yang menjadi ilah, maka dia dikendalikan oleh hawa nafsunya Pak. Itu contoh kasusnya tadi ya. Memperkosa, merampok, berjudi, itu semua tanda-tanda orang yang dikontrol oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh seleranya, syahwatnya. Nah, ini dia. Kenapa? Karena keberadaan ilah itu adalah sebagai yahul kalau dalam ayat ini, sesuatu yang membatasi dan menguasai ya. Atau bahasa sederhananya kita sebut tadi sebagai pengendali dan pengontrol ya, kesadaran manusia. Nah ini dia. Nah kemudian yang kedua diperkuat oleh Allah dalam Quran surah Hud ya, surah ke-11 ayat 56 ya. Mari kita perhatikan kembali ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha." Maka tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi, termasuk manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya Pak ya. Kita udah paham bab kolbu, ubun-ubun ini ya. Salah satu sinonim kolbu Pak, nasiyah ya. Jadi dia yang memegang ya. Artinya Allah lah yang mengendalikan kolbu manusia. Jadi tidak ada satupun makhluk yang melata, tidak ada satupun manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini, melainkan yang harus dia jadikan ilah adalah Allahnya. Melainkan yang harus dijadikannya sebagai pengendali atas seluruh kehidupannya hanyalah Allah Pak. Jadi ma min dabbatin illa huwa itu sama dengan la ilaha illa huwa. Yang ini dia. Tidak ada ilah kecuali dia Allah. Nah ini dia. Jadi kalau dalam konteks ayat ini Allah menyebut ilah itu sebagai akhidhum ya. Yang menggerakkan, memegang kendali dengan penuh. Jadi ilah itulah yang mengontrol seluruh aktivitas kehidupan manusia Pak. Kayak kita ya kan, tergerak dari rumah dikendalikan oleh itu Pak. Sehingga kita dengan sukarela untuk melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita ya, menghidupkan motor, persiapkan bekal kita dari rumah ya. Itu semua dikendalikan oleh ilah yang ada di dalam diri kita Pak. Makanya kolbu itu sebagai wadah ajaran Allah Pak. Kolbu kita ini perlu diisi dengan ajaran. Supaya apa? Supaya ajaran itulah yang mengendalikan diri kita. Jangan hawa nafsu Pak. Karena hawa nafsu ini parah dia kalau sudah mengendalikan diri manusia. Jadi cukup jelas ya. Nah kemudian diperkuat lagi oleh Rasulullah SAW ya, di mana beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa saja di antara manusia, ya, khususnya orang-orang yang beriman, mereka berikrar tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada satu-satunya ketaatan dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya ketaatan kepada Allah, mukhlishon, dengan murni. Dengan ikhlas dia menyatakan itu, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga Pak. Makanya la ilaha illallah itu kunci surga Pak. Tapi dengan catatan mukhlishon, harus dinyatakan secara murni, dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan pura-pura kayak orang munafik Pak ya. Kalau ditanya agamanya apa, Islam, tapi main judi juga dia. Berarti ilahnya nggak murni Pak. Pengakuannya nggak tulus.
Tapi kalau dia tulus mukhlishan dakhalal jannah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ikhlasuha?" Apa bukti dan tanda seseorang itu murni menyatakan la ilaha illallah? Maka Rasul menjawab, qala antuhzijahu anil maharim. Buktinya ya, manusia itu mengendalikan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja indikator sederhananya, Pak. Dan ini sebagai alat untuk mengukur diri kita, Pak. Kalau betul ilah kita itu adalah Allah, nah kita lihat dari cara kita berperilaku terhadap yang haram itu, Pak. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dari segala larangan Allah, dari segala kemaksiatan, dari segala yang haram, berarti kita berhasil menjadikan Allah sebagai ilah kita. Tapi kalau sebaliknya berarti kita gagal. Berarti pengakuan itu hanya sekedar lip service, hiasan di bibir, omong kosong, ya kan? Atau kalau istilah lain NATO, no action, talk only, ya kan? Aksinya nggak ada, cuma cakap aja yang besar. Tiap hari kita berikrar la ilaha illallah berulang kali, Pak, dalam sholat, ya kan? Bahkan pakai isyarat lagi jari telunjuk, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan ada yang goyang-goyang, Pak, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak peduli kita, nggak masalah, itu persoalan khilafiyah. Ya, hanya sebatas kaifiat. Tapi prinsipnya, betul nggak kita sudah betul-betul menjadikan Allah sebagai ilah? Jangan-jangan hanya saat sholat saja, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Keluar dari pintu masjid, ya kan? Hilang motor kawan, hilang sendal kawan, hilang tanah orang sepeta, ya kan? Berarti isyarat, simbol, ritual yang dilakukan hanya sekedar topeng seremonial semata, tidak menjadi sebuah kesadaran di dalam dirinya, Pak. Nah, itu dia. Makanya kalau dia murni, dia tulus, maka dia akan berada dalam kehidupan jannah, Pak. Nah, ini dia. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa keberadaan atau eksistensi dari ilah itu adalah sebagai pengendali ya, atau pengontrol kesadaran manusia, Pak. Nah, ini dia. Nah, tinggal berpulang ya kepada kita. Apa yang mau kita jadikan ilah ini? Kalau kita menjadikan Allah sebagai ilah, maka secara otomatis seluruh gerak perilaku kita dikendalikan oleh ajaran Allah, Pak. Mau berbuat kita, mikir dulu, betul nggak ini? Ya, mau ngambil barang, barang siapa ini? Ya. Jadi ada batasan. Tadi yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi antara kolbu dengan diri manusia itu sendiri. Ya. Baik, sampai di sini, Pak. Kira-kira cukup jelas? Silakan, Pak. Mana yang lebih ilah sama kolbu ini? Ya. Kalau kolbu itu wadahnya, Pak. Iya. Kolbu itu kan wadah. Sedangkan ilah itu isi dari wadah tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau kolbunya diisi dengan ajaran Allah, diisi dengan nilai-nilai Quran, maka ajaran Allah itulah yang akan menggerakkan kolbunya tadi untuk berbuat. Tapi kalau ajaran Allah nggak masuk, ya, yang ada itu adalah hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang akan menggerakkan kolbunya, Pak. Ya. Makanya kan sampai ada bahasa kasar di masyarakat kita, Pak. Orang kalau udah berbuat jahat, nggak peduli lagi, nggak mikiri orang lain, apa dibilang, Pak? Memang nggak ada otak, ya kan? Artinya tidak ada ilah, tidak ada kebenaran di dalam bukan berarti dia nggak punya otak, Pak, ada otaknya, ya kan? Cuma nggak dipergunakan dengan ilah yang benar, kan begitu? Adanya matanya, adanya telinganya. Fa innala ta'mal absar dalam ayat yang lain. Jadi sebenarnya bukan mata mereka yang buta, ya kan? Bukan telinga mereka yang tuli, ya. Tapi yang buta dan yang tuli itu adalah apa yang ada di dalam kolbu mereka. Artinya apa? Yang ada di dalam kolbunya bukan ilah Allah itu, Pak, tapi selain Allah. Jadi motif hidupnya, gerak hidupnya yang mempengaruhi dan melatar belakangi dia berbuat bukan adalah perintah Allah, tapi sebaliknya. Jadi ilah itu sangat besar dipengaruhi oleh kolbu. Jika kolbunya diisi dengan wajib. Iya.
Jadi kalau kalbu kita itu diisi dengan ajaran Allah, maka itulah yang akan mempengaruhi perilaku kita, Pak. Kalau nggak di sama itu ya Ya kosong. lari-lari. Iya. Apa yang mau mengendalikannya jadi? Iya. Nggak sholat, nggak zakat, nggak nutup aurat, ngomong kotor, ya kan? Nafsu aja lah. Menyakiti orang lain, ya. Itu salah satu indikator ajaran Allah itu nggak masuk ke dalam kalbunya, sehingga nggak menjadi ilah dalam dirinya. Ada remnya. Iya. Karena manusia ini kalau nggak dikendalikan oleh ajaran Allah, Pak, itu yang kita katakan tadi, jadi brutal dia, liar, ganas, lebih ganas daripada binatang, Pak. Iya kan? Sampai pernah kita ambil salah satu contoh, maaf katanya monyet masuk kebun orang, Pak, ada pohon pisang, berapa lah yang bisa diambil? Berapa, Pak? 6, ya kan, Pak? 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut, 1 ekor. 6, Pak, cuma bisa diambil sebanyak-banyaknya, kalaupun dia rakus sekali. Tapi kalau manusia masuk kebun orang, surat tanahnya, Pak, surat tanahnya habis, ya kan? Bahkan kalau misalnya yang punya tanah dia habiskannya aja. Udah banyak kasusnya, Pak, kejadiannya. Manusia lebih parah daripada monyet. Kalau monyet ngambil pisang orang tanpa izin, maklum, Pak, dia nggak punya kolbu, nggak punya akal. Tapi kalau manusia masuk begitu saja tanpa izin, ya berarti lebih parah daripada monyet, binatang. Cuma terkadang lebih senang pula manusia jadi binatang, Pak, ya kan? Ya tengoklah iklan-iklan di masyarakat kita, Pak. Apa salahnya binatang? Yang buang sampah sembarangan adalah anjing katanya, Pak. Maaf katanya, ya kan? Padahal bukan anjing itu yang buang sampah, ya kan? Tapi yang dikambing hitamkan anjing. Yang buang sampah anjing katanya. Padahal manusia yang buang, kan luar biasa nih. Mungkin kalau bisa ngomong binatang tuh kan, kalian yang buat awal yang kalian salahkan, ya kan? Kira-kira begitu, Pak. Nah jadi nih, cukup jelas ya, Pak Jul. Ada lagi? Baik, kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, ketika dia berperan sebagai pengontrol atau pengendali dari kesadaran manusia, ya. Nah, selanjutnya apa fungsi ilah itu, Pak? Apa tujuan yang mau dicapai, ya? Dalam kehidupan manusia itu ketika dia menjadikan sesuatu sebagai ilahnya, baik itu Allah atau selain Allah. Ini diungkap dalam Quran surah Al-Anbiya, ya, surah ke-21 ayat ke-25, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, ya, sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, ya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Semua para nabi yang diutus oleh Allah itu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya atau sesungguhnya tidak ada ilah selain aku, kata Allah. Tidak ada yang berhak atau mutlak kalian taati dalam kehidupan ini melainkan perintahku, perintah Allah. Maka apa kata Allah? Fa'budun. Kalau kalian betul-betul menjadikan aku sebagai ilah, fa'budun, maka taatilah aku. Maka beribadahlah kepadaku. Maka munculkanlah berbagai macam aktivitas ketaatan yang sesuai dengan perintah Allah tadi, sesuai dengan ilah tadi. Artinya kalau ilahnya Allah, maka perilaku yang muncul adalah ibadah kepada Allah, Pak. Tapi kalau ilahnya selain Allah, hawa nafsu, maka perilaku yang muncul apa? Ya, berbagai macam keburukan atau kezaliman dan kemaksiatan. Ini dia. Jadi ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, ketika manusia menjadikan Allah sebagai ilahnya, maka apa yang muncul, Pak? Ibadah, amal soleh. Nanti dia. Jadi ada ilah, ada ibadah, ada motif hidup, ada aktivitas. Ada sesuatu yang menggerakkan, kemudian ada implementasi dari pergerakan itu. Tadi ya. Kita contohkan tadi, Pak, ya kan? Apa yang membuat kita hadir malam hari ini? Ya karena ada
ilah kita. Ada ajaran Allah yang kita pahami, sehingga ajaran tadi menggerakkan kita untuk melakukan sebuah aktivitas pertemuan. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa fungsi ilah yang ada di dalam diri manusia itu adalah untuk memunculkan sebuah tindakan, Pak. Menyengaja terjadinya satu perbuatan. Ini dia. Jadi karena ada ilah, ya muncullah perbuatan, tindakan. Fungsinya ke situ, Pak. Ini dia. Tergambar kira-kira, Pak Surya, Pak Jul. Cukup jelas ya? Jadi ada ilah, ada motif, maka muncul aktivitas, amal atau ibadah. Ini dia. Makanya ditegaskan kembali oleh Nabi ya. Dalam salah satu ungkapan ini cukup populer juga hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya berbagai macam perbuatan, tindakan, perilaku dan aktivitas yang dimunculkan oleh manusia dalam kehidupannya binniyat. Tergantung apa yang ada di dalam dirinya, Pak. Ya, berarti tergantung ilahnya. Jadi ilah itu sama dengan niat. Tadi ya. Ya. Niat itu apa? Niat itu sesuatu yang membuat kita menyengaja terjadinya satu perbuatan. Ya makanya kan sering itu, Pak. Kalau kita walaupun mungkin ya ini tidak dicontohkan oleh Nabi, bahkan menjadi khilafiyah di kalangan masyarakat kita, ya kan? Usolli itu kan niat, ya kan? Sengaja aku sholat, atau nawaitu shauma gadin, ya kan? Sengaja aku berpuasa, ya kan? Jadi niat itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah ibadah atau aktivitas tadi, Pak. Ya. Jadi sederhananya dapat kita ambil pemahaman bahwa fungsi ilah itu adalah untuk mendorong terjadinya sebuah tindakan, ya. Atau dalam kata lain bisa juga kita sebut istilahnya faktor gerak, Pak. Jadi kalau ilahnya hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang menjadi faktor gerak hidupnya. Kita contohkan binatang tadi, Pak, ya kan? Buaya, apa faktor geraknya, Pak? Iya, perutnya, ya kan? Monyet perutnya. Nah kalau manusia, ya kembali kepada pribadinya masing-masing. Apa yang mau dijadikan faktor geraknya? Apakah perutnya? Apakah seksnya? Ya kan? Apakah perasaannya dan sebagainya macamnya? Ya. Tapi kalau manusia yang benar, dia akan menjadikan Allah sebagai ilahnya, sebagai faktor gerak. Kenapa? Karena ilah itulah yang mendorong, ya, atau mempengaruhi untuk memunculkannya sebuah amal. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala macam perbuatan, aktivitas dan rutinitas yang dimunculkan oleh manusia dalam kehidupan dunianya bergantung apa yang menjadi ilahnya, Pak. Kalau ilahnya hak, ilahnya benar, maka benarlah amalnya. Tapi kalau ilahnya batil, maka batil pula amalnya, perilakunya. Ini dia. Baik, sampai di sini. Cukup jelas, Pak? Nah, kalau cukup jelas berarti ini sudah bisa jadi petunjuk, Pak, bagi kita bersama ini untuk selanjutnya, ya kan? Jadi kita sendiri bisa mengevaluasi, Pak, dalam kehidupan kita, apa yang kita jadikan ilah, ya, di kantor misalkan, saat bekerja, ya. Kalau ilah kita Allah berarti ya perilakunya benar. Di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat, apa yang menjadi motif hidupnya, apa ilahnya. Ini dia. Dan memang ternyata kalau kita perhatikan dalam realita kehidupan masyarakat kita, Pak, ya, tidak semua orang, ya, mau menjadikan Allah sebagai ilahnya. Walaupun Allah sudah katakan la ilaha illallah, ya. Allah sudah buat itu, Pak, ya. Satu ketentuan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi ternyata tidak semua orang mau dengan harga mati itu. Artinya apa? Allah ingin memberikan sebuah isyarat kepada kita. Ternyata memang banyak di antara manusia itu yang mengambil ilah selain Allah, yang menjadikan Tuhan dalam kehidupannya selain Allah. Inilah yang dapat kita perhatikan dalam poin yang berikutnya, subbab muqaranah, ya, yakni perbandingan atau komparatif, ya. Di mana diungkap oleh Allah salah satu dalilnya Quran surah Al-Anbiya, ya, surah ke-21
ayat ke-22. Bahwa ada di antara manusia itu yang menjadikan selain Allah sebagai ilahnya, dan ketika ya itu yang terjadi dan muncul dalam kehidupan dunia ini, maka pasti akan banyak terjadi kerusakan dan kekacauan. Nah, apa kata Allah? Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau sekiranya ya di langit maupun di bumi itu atau di alam semesta ini banyak ilah-ilah selain Allah, banyak yang diikuti dan ditaati selain Allah, apa kata Allah? Lafasadata. Tentu pasti akan terjadi berbagai macam fasad atau kerusakan. Nah, ini dia. Jadi kalau manusia mengambil ilah selain Allah, memunculkan berbagai macam motif dan kepentingan hidupnya yang tidak berlandaskan kepada hukum dan aturan Allah, pasti akan banyak terjadi kekacauan. Sehingga dapat kita gambarkan dalam skema perbandingan, kalau ini namanya ilah tadi Pak, ya, maka di antara manusia itu ada yang menjadikan Allah sebagai ilahnya. Itulah yang kita ungkap tadi dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat itu menunjukkan ada memang manusia yang mau menjadikan Allah sebagai ilahnya. Ya, itu juga diungkap dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini biasanya sering dibaca sebagai kalimat pembuka zikir Pak, tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, cuma selama ini ya bisa kita katakan orang hanya fokus kepada jumlah Pak, bukan kepada esensi dari kalimat yang diucapkan itu. 50 kali, 100 kali ya kan. Tapi setelah itu ilahnya masih selain Allah juga. Kan ini enggak betul. Harusnya semakin banyak diucapkan, semakin banyak dizikirkan, tentunya harus semakin relevan dia dalam kehidupan itu. Tidak? Karena Allah katakan fa'lam, ilmuilah oleh kalian. Ketahuilah dan camkan dengan baik bahwa tidak ada satu-satunya yang berhak kalian taati dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah. Makanya la ilaha illallah ini Pak afdhalul zikri. Sebaik-baik zikir. Artinya itulah yang harus betul-betul kita ingat Pak. Itulah sebaik-baik ingatan. Bahwa dalam kehidupan dunia ini yang hanya kita taati itu adalah Allah. Allah, nggak ada yang lain. Makanya afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, camkan dan sadarilah oleh kalian satu-satunya ingatan yang paling tepat yang harus kalian jaga adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, kemudian berikutnya ada orang yang menjadikan selain Allah ya. Allah ungkap dengan istilah ghairullah ya. Salah satu dalilnya ya Quran surah Tur surah ke-52 ayat 43 Pak ya. Bahwa di antara manusia itu ada yang menjadikan ghairullah ya. Ghair itu artinya bukan atau selain Allah sebagai ilahnya ya. Bahkan dalam ayat itu Allah katakan orang-orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai ilahnya sebagai jahilun, orang yang bodoh, orang yang konyol. Orang yang nggak mau menggunakan nalar pengetahuannya dengan baik. Orang yang benar-benar tidak mau memaksimalkan intelektualnya ketika dia menjadikan selain Allah sebagai ilahnya. Ya. Dapat ayatnya Pak? Boleh dibacakan? Allahul ilahu khairullah. Subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutu. Iya. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap kesyirikan yang mereka buat. Kenapa? Karena mereka mengambil ilah selain Allah. Dan ini yang banyak nggak disadari oleh manusia Pak. Ya. Salah satu ilah tadi apa Pak kata Allah? Hawa nafsu. Nah, ketika manusia mempertuhankan hawa nafsu, termasuk kesyirikan nggak? Syirik. Berarti dia telah menduakan Tuhan, ya kan? Dengan Tuhan apa Pak? Hawa nafsunya, ya kan? Jadi syirik itu bukan hanya nyembah patung, bukan hanya ke dukun, ya kan? Bukan pakai jimat. Tapi ketika manusia mempertuhankan hawa nafsunya, berarti